Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Halo, ketemu lagi dengan kami berdua. Yep. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol, nggak diskusi yang kita bisa share ke semua. Nah, yang kita diskusikan tuh kemarin tuh kan kita lagi habis heboh-hebohnya ini nih, Pak. G20, G20, G20 kan heboh banget. Sebagai orang Indonesia kita ya bangga ya bahwa semua mengatakan acaranya sukses, berhasil, orang pada happy, ada yang hasil yang diraih, yang didapatkan dari diskusi itu dan sebagainya. Kita walaupun kita secara langsung mungkin nggak ada merasakan impact-nya, tapi sebagai orang Indonesia setiap kita keluar itu kita bangga ya. Dari mana? Dari Indonesia. Wah, Indonesia gitu. Dulu kan dari mana? Indonesia, di mananya Bali gitu ya. Sekarang Indonesia, Bali itu udah bagian dari Indonesia yang dikenal orang. Walaupun dari dulu sebenarnya bagian dari Indonesia. Oke, jadi ngelantur kemana-mana. Oke, balik lagi ke G20. Kemarin itu kan heboh itu ya G20 kan masalah perekonomian kebanyakan ya, sama kemarin tuh bahkan politik juga dibahas gitu ya. Apalagi karena memang suasana perang ya. Nah, tapi yang menarik tuh kemarin tuh ini loh. Kita kemarin tuh ngelihat Pak Jokowi bawa tamu-tamu negara ke Tahura Bali gitu ya. Kita pernah lewat dulu waktu itu. Ngurah Rai. Kita pernah lewat tapi waktu itu belum seheboh sekarang itu ya. Maksudnya masih baru awal-awal dulu ya waktu kita lewat sana. Kita sempat lihat tapi sekarang kelihatannya udah wah banget gitu ya. Kita udah lama nggak ke Bali kali. Nah, itu kan menariknya Pak Jokowi sampai turun gitu ngeliatin ini loh pembibitan. Sebenarnya waktu itu kan ngomongnya tentang climate change ya, bagaimana seriusnya Indonesia tentang mengantisipasi atau apa climate change. Gimana sih Pak? Coba mungkin. Ya, keseriusannya untuk sebenarnya Indonesia itu punya komitmen dan negara-negara lain itu juga semua punya komitmen, tapi komitmen itu sungguh dilaksanakan atau tidak, gitu ya, atau tidak kayak gitu. Jadi setiap negara itu hampir semua negara tuh yang ikut dalam konvensi di PBB ya, Komisi Perubahan PBB itu ini membuat suatu NDC disebutnya orang, National Determined Contribution kayak gitu. NDC ya. NDC ya, bahasa Inggris apa belibet kayak gitu. Jadi apa sih kontribusi negara itu kayak gitu untuk menghadapi masalah perubahan iklim ini, mengatasi. Jadi ada komitmennya untuk mengurangi karbon, kemudian ada juga yang komitmen bagaimana bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim itu. Nah, kebetulan yang kemarin itu yang kita lihat itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengurangi karbon. Jadi yang dikunjungi tersebut adalah tempat ini ya, mangrove. Yaitu mangrove yang tanaman yang memang kita nyebutnya bakau ya. Bakau. Seperti itu. Nah, itu banyak sekali jenisnya, spesiesnya di Indonesia, daerah tropis kebetulan. Sehingga, nah ini menjadi suatu upaya sebagai penyerap karbon, kayak gitu. Karena disinyalir kalau kita bisa mangrove itu juga banyak yang sudah rusak kayak gitu. Gimana kita bisa merestorasi, memperbaiki, mengkonservasi sehingga kita bisa lebih banyak menyerap karbon seperti itu. Memang kalau kita nyerap karbon tuh kenapa? Gimana sih Pak? Apa impactnya kalau kita nyerap karbon banyak? Ya, jadi gini, karena penyebab dari perubahan iklim itu kan atau kita juga menyebutnya sebagai global warming itu kan dari emisi karbon yang banyak ya sejak zaman industri seperti itu, setelah ada industrialisasi. Nah, karena itu semakin meningkat, itu yang menyebabkan terjadinya itu kita sebut sebagai greenhouse gases.
atau gas efek rumah kaca. Nah, itu yang menyebabkan semacam ada selimut di dalam lapisan atmosfer yang akan merangkap memerangkap saya udah beli trap ya, trap dari radiasi matahari, sehingga kalau seandainya itu tipis lapisannya, nggak begitu tinggi konsentrasinya, radiasi itu yang masuk ke bumi itu banyak juga yang juga dipancarkan keluar kayak gitu. Termasuk juga radiasi dari bumi itu sendiri juga ada gelombang-gelombang tertentu yang panas yang itu dipancarkan keluar kayak gitu. Nah, gas rumah kaca itu perlu karena untuk menjaga bumi itu panas. Hanya kalau seperti kita pakai selimutnya ketebelan, kepanasan. Iya, dalam kondisi sudah panas, selimutnya tebel kayak gitu. Ya, makin lama makin panasan nih. Ini merasa kayak gitu. Jadi panasnya nggak bisa keluar kayak gitu. Jadi kita butuh tapi cukup gitu ya. Iya, seperti itu. Oke. Jadi fungsinya bakau itu atau mangrove itu menyerap karbon. Menyerap karbon yang akan mengurangi karbon itu lepas ke atmosfer. Ke atmosfer. Gitu, ke udara. Gitu ya. Sehingga konsentrasinya yang kalau seandainya tidak ada yang menyerap, konsentrasinya akan makin banyak kayak gitu. Gas CO2-nya. Tapi kalau seandainya ada yang memerangkap, mentrap dari gas CO2 itu, kemudian disimpan, nah kemudian itu akan mengurangi emisi. Nah, fungsi seperti hutan itu adalah fungsi yang merangkap, mentrap dari karbon itu kayak gitu. Menangkap lah ya, menyimpan karbon ya. Menangkap dan menyimpan karbonnya tersebut. Tapi kalau hutannya kebakar, ya lepas lagi kayak gitu. Jadi kita upayakan supaya tidak terjadi setelah kita berhasil menangkapnya dengan banyaknya hutan kayak gitu ya. Nah, itu upayakan itu diem gitu, tersimpan gitu. Jangan sampai terbakar, jangan sampai terurai kayak gitu. Tapi sampai bakau itu, sampai mangrove itu Pak Jokowi sampai turun-turun gitu ya, ngeliatin ke kepala negara, nih loh gitu ya. Ini bibitnya. Ya, kita nggak tahu ngomongin apa, tapi kira-kira wah ini gini. Itu memangnya bakau itu paling istimewa di antara tanaman lain, atau bakau itu atau mangrove itu yang bisa di Indonesia? Mungkin ada tanaman lain yang tapi nggak di Indonesia, nggak tumbuh atau gimana? Ya, di sini lah. Berdasarkan studi ya, banyak yang mengklaim, mungkin ilmuwan-ilmuwan yang melakukan studi terhadap karbon ini, bagaimana penangkapan karbon ini melalui tumbuhan, itu bakau itu salah satu yang tinggi menyerap karbonnya. Di antara semua tumbuhan lain, bukan karena di Indonesia? Banyak lagi, ada lagi sih kalau yang untuk daerah. Ini istimewanya kan karena kita daerah maritim ya, laut seperti itu. Jadi potensi mangrove-nya itu besar, kayak gitu. Banyak lokasi mangrove-nya. Banyak juga yang sudah rusak. Nah, itu kalau seandainya itu direstorasi kembali kan ke model mangrove-nya, mungkin bisa lebih banyak akan menyerap seperti itu. Upaya lain yang sudah dilakukan juga bagaimana menjaga hutan kan, sebenarnya seperti itu, melakukan konservasi, tidak lagi melakukan penambangan, deforestasi, ya penebangan seperti itu. Nah, itu upaya konservasi. Ya sama sih, hanya dari sisi konsentrasi yang bisa ditangkap itu lebih tinggi gitu. Dia kemampuan serapnya lebih tinggi CO2. Mangrove itu, ya itu yang menurut beberapa studi. Nah, kalau seandainya itu sudah juga itu dirangkap dengan adanya banyak daun-daunnya seperti itu ya, tumbuh itu. Dan itu kan juga dia itu berada di daerah yang sebenarnya biasanya itu selalu basah ya, daerah pinggiran pantai gitu ya. Pinggiran pantai seperti itu dan basah seperti itu. Dan banyak nanti kalau yang dari atasnya itu yang remah-remah ataupun juga dari yang jatuh kayak gitu, kalau ke bawah itu dia tidak terdekomposisi karena dia langsung ngendap ke dalam sedimen yang ada di situ, sehingga penyimpanannya akan lebih bagus kayak gitu. Oh gitu. Ya, zat organiknya akan lebih banyak tersimpan. Kalau ini kan baru, kalau saya ya secara sendiri gitu, secara pribadi taunya baru sekarang. Tadinya taunya mangrove itu kan untuk nahan
apa laut kita erosi di laut karena kan laut kita tuh terutama di pinggir-pinggir samudra kan erosinya kan tinggi sekali ya gitu di pinggir samudra yang luas tuh barat Sumatera, selatan Jawa gitu kan itu. Nah, makanya ada mangrove ditanamin supaya menahan erosi gitu. Tapi ternyata ada dua efek, ada dua pengaruh seperti hutan juga seperti itu. Hutan itu memberikan apa yang namanya jasa. Dulu kita pernah bicara tentang hutan ya, jasa ekosistem lah kayak gitu kita mengatakan hutan tersebut, yaitu bagaimana dia menjaga ekosistem, mengatur karbon dan sebagainya, atur air dan sebagainya. Nah, mangrove itu juga punya kemampuan jasa ekosistem yang seperti itu tadi, menahan terhadap adanya energi dari gelombang atau dari yang menyebabkan wave ya, menyebabkan itu apa erosi. Itu salah satu manfaatnya. Meredam juga kuat kayak gitu. Jadi kalau kita melihat ada yang mengatakan kalau melihat dari kejadian tsunami waktu di Aceh atau tsunami di tempat lain, kalau dia ada dihadang dengan mangrove, energi itu banyak berkurang. Walaupun genangannya tetap tinggi ya, mantap naik, tetapi hantamannya itu nggak kuat banget ya. Itu betul, banyak energi diredam sehingga kerusakannya pun akan semakin sedikit ya. Iya, seperti itu akan untuk tsunami ya. Iya. Tapi kita nggak nanam juga tuh di daerah-daerah potensi tsunami ya. Atau mungkin udah ya? Ya, ada di sini kan ada masalah banyak juga ya masalahnya. Ya sebenarnya sih satu lahannya. Kemudian harus cukup sekarang kondisinya kalau seandainya sudah berubah, gelombangnya arusnya beda, nah belum tentu dia bisa tumbuh gitu. Jadi harus dikembalikan lagi bentuk gelombangnya, ekosistemnya ya kayak dibantu lah kayak gitu. Karena kalau seandainya dia kan perlu ada sedimen tempat dia tumbuh. Tapi kalau gelombangnya selama ini belum ada pelindungnya, kalau seandainya itu akan kegerus juga kayak gitu. Jadi ada suatu usaha yang lebih untuk mengupayakan supaya tetap bertahan di situ mangrove-nya ya. Tapi kalau sudah terjadi, sudah kuat menjaga seperti itu, mungkin manfaatnya akan besar seperti itu. Manfaatnya juga dari sana hutan mangrove itu juga banyak sekali biota-biota yang kehidupan di bawahnya. Ikan-ikan kita temukan juga banyak yang tumbuh juga di mangrove ini karena tempat hidupnya ikan-ikan juga kayak gitu. Sehingga manfaatnya itu akan lebih besar, akan banyak kayak gitu untuk yang tadi jasa ekosistemnya itu juga sumber makanan ya buat ini dan sumber mata pencarian yang baru buat ini buat jadi membuat ikan-ikan jadi makin berkembang gitu. Betul. Ada tempat untuk berkembang biaya terutama ikan-ikan dekat yang ke muara gitu ya, pinggir-pinggir pantai ya. Bukan ikan tuna kan ikan perut dalam ya. Ya tapi kan nanti ikan-ikan yang kayak gitu berkembang kan dia sumber makanan juga buat ikan-ikan yang lain. Iya betul juga. Ekosistem lah ya, ekosistem. Oke. Oh, ternyata mangrove itu banyak sekali manfaatnya ya. Kemarin tuh baru kita belum lihat lagi nih, nanti spesies tertentu mungkin bisa ada yang bisa dimanfaatkan langsung karena sudah ada yang membuat manisan. Oh, mangrove untuk manisan? Iya, ada kayak dari buahnya atau dari apanya kayak gitu. Gitu. Iya, seperti itu kayak dari sirup kayak gitu. Oh, oke. Ada yang jenis-jenis tertentu ya. Ternyata mangrove itu banyak juga ya jenisnya ya. Banyak. Bakau itu banyak jenisnya ya. Iya. Oke. Ini satu lagi nih, Pak. Yang saya penasaran, kenapa sih Pak Jokowi sampai apa ya namanya show off-nya begitu banget ke kepala negara lain bahwa Indonesia banyak sekali, maksudnya banyak sekali itu bibit-bibit yang di situ ya, yang di show. Kenapa sih Pak? Kira-kira? Karena pertama Indonesia ingin menunjukkan keseriusannya. Indonesia itu sudah membuat komitmen bahwa mentargetkan mengurangi karbon dari bisnis as usual gitu ya. Kalau bisnis as usual kan trennya karena kebutuhan energi, kebutuhan pembangunan dan sebagainya gitu ya. Kebutuhan energi, ada trennya segini naik gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan lah, kebutuhan pembangunan. Nah sekarang kita ingin menurunkan trennya itu tidak begitu naik, tapi akan agak landai seperti itu. Kita bisa menurunkan sampai 26%, komitmennya pemerintah Indonesia menurunkan 26%, atau 41% jika dengan bantuan dari negara-negara lain mensupport. Terutama adalah masalah transisi ke energi baru yang terbarukan. Yang selama ini kita banyak memakai energinya sebenarnya adalah dengan bahan bakar atau dengan batu bara namanya.
kita ubah menjadi yang energi terbarukan, sumber energi terbarukan seperti itu. Apakah itu menggunakan solar panel, matahari ya, tenaga surya, ataukah tenaga gelombang, tenaga angin seperti itu. Jadi banyak seperti itu, atau panas bumi seperti itu. Nah itu kan membutuhkan investasi yang tidak sedikit gitu. Kalau kita ingin mengejar seperti itu ya, seperti itu berharapnya. Sehingga, nah itu yang ditunjukkan. Nah salah satunya mangrove ini juga bagaimana kita juga dari sektor, tadi kan sektor energi ya kita bicara. Sektor lain yaitu orang nyebutnya sektor agriculture, land use dan forest kayak gitu. AFULO, agriculture, forest and land use, kayak gitu, and other kayak gitu. Yang berkaitan dengan lahan lah gitu, lahan lah seperti itu. Nah, salah satunya adalah bagaimana yang dari sektor tersebut bisa juga dikurangi kayak gitu. Kalau pertanian, teknologi pertaniannya harus dikembangkan. Bagaimana pertanian itu banyak mengeluarkan metana ya, zat metana, gas metana seperti itu. Bagaimana itu bisa berkurang, pemakaian pupuk dan sebagainya. Itu berarti teknologi yang harus dimasukkan di situ. Dan teknologi pengolahan lahannya juga yang seharusnya melihat bagaimana air dan sebagainya, pengaturan seperti itu. Oke, itu dari agriculture ya. Kalau sekarang dari forest adalah bagaimana kita mengurangi deforestasi ya, penebangan hutan seperti itu. Kemudian menghindari dari kebakaran hutan, karena kebakaran hutan itu yang paling gede. Seperti itu. Yang merusak, mempengaruhi climate change-nya. Nah, itu kan sudah diusahakan juga oleh pemerintah. Dari pertanian sedang diupayakan, yang lebih gedenya itu lagi adalah dari hutan. Hutan itu sudah komitmen untuk menjaga hutan. Kemudian, nah satu lagi adalah sebenarnya mangrove itu juga hutan sebenarnya. Cuman hutannya di laut gitu, hutan yang ada di pinggir pantai kayak gitu. Itu hutan juga sebenarnya. Nah itu dari sisi forestry juga itu mengembangkan mangrove untuk konservasi. Dan itu yang serapannya juga gede kayak gitu, sehingga dengan begitu tadi penurunan itu bisa dicapai kayak gitu. Itu harapannya. Oke. Jadi keseriusannya di situ. Keseriusan itu. Jadi ini loh Indonesia udah melakukan ini, terus ya negara-negara lain gimana nih gitu ya. Betul. Jadi jangan Indonesia aja, soalnya climate change kan nggak dimanfaatkan oleh kita sendiri kan, seluruh dunia gitu ya. Usaha kita mengenai karbon itu adalah untuk semua gitu, nggak kita aja yang memanfaatkan. Jadi layak kalau mereka juga negara-negara lain juga memberikan support gitu ya. Jadi waktu kemarin kunjungan itu memang menarik ya, karena ada baik dari IMF atau dari negara apa yang dari badan-badan dunia itu juga melihat seperti itu. Oh, serius ya Indonesia seperti itu. Jadi soalnya di Indonesia kan dianggap dicap gitu ya, perusak gitu ya. Perusak hutan dengan kebakaran hutan, perusak hewan-hewan yang dilindungi, endanger animal ya, spesies gitu ya. Itu Indonesia khasnya kan di situ ya. Sekarang jadi Pak Jokowi kemarin tuh nunjukin ya, show off lah gitu ya. Ini loh, kita serius banget loh gitu ya. Gitu kali ya Pak ya. Iya. Dan nggak bisa ecek-ecek ya, nggak bisa hanya cuma segitu aja ya, seluruh Indonesia harusnya. Iya. Tapi itu juga udah luas banget ya di Bali itu ya. Ya, katanya sampai 1.300 hektar yang ada di situ aja. 1.300 hektar ya, yang di daerah di Tahura itu aja. Yang mungkin jadi Tahura ya, ada di Bali, ada beberapa lokasi mungkin nggak tahu juga. Oke. Dengar ada 1.300 hektar itu, nggak tahu apakah di Bali aja atau sudah semua tempat. Ya, nggak tahu, mungkin kita harus tahu. Waktu di ini juga di waktu kemarin tuh kita sempat cerita tentang Pulau Seribu ke pulau apa Pak namanya Pak? Pulau Pari. Pulau Pari. Nah, Pulau Pari juga di situ kan ada juga mangrove yang dikonservasi ya, kalau nggak salah ya. Iya. Apa itu mungkin ada lagi lainnya ya gitu ya, terpisah dari yang Bali juga, tapi hampir merata kita di Indonesia. Iya banyak forest apa namanya itu, penghutanan kembali. Iya, mangrove ya. Mangrove. Khususnya melakukan konservasi mangrove. Konservasi mangrove. Kalau yang di Pulau Pari konservasi lah seperti itu. Tapi ada juga memang ditanam lagi baru kayak gitu. Banyak kayak gitu. Banyak ya. Di pantai-pantai banyak. Lagi
Indonesia lagi ke arah sana gitu ya. Itu yang di show off sama Pak Jokowi. Ada lagi sih potensi yang juga cukup bagus ya, hanya saja mungkin belum yang diklaim itu, bahkan penyerapan karbonnya lebih bagus lagi. Apa tuh? Yang orang nyebutnya kalau di laut juga. Kalau di Inggrisnya seagrass. Seagrass. Tapi seagrass itu diterjemahkan ke Indonesia bukan rumput laut, tapi padang lamun. Padang lamun. nah, baru tahu tuh apa tuh Pak padang lamun. Jadi kayak rumput gitu, tapi tumbuhnya di pantai ya, di sedimen tuh tumbuh kayak gitu. Bentuknya ya kayak rumput. Kayak lalang kayak gitu, tapi dia di dalam kayak gitu. Di dalam laut. Iya, di dalam di bawah air gitu ya. Di air. Di air, di dalam air gitu ya. Dia nempel ada tempat dia tumbuhnya kan. Dia tumbuhnya kayak sedimen kayak gitu. Dan kayak bukan di darat lah ya. Kayak ilalang kayak gitu, tumbuh ke atas kayak gitu. Yang kalau kena ombak kayak goyang-goyang kayak gitu. Oke. Tapi di dalam air ya. Dan itu potensi yang cukup besar juga untuk penyerapan karbon. Gitu ya. Hanya mungkin dilihat lagi sisi manfaatnya apa selain kalau ekosistem service-nya ya, selain itu. Karena itu menjadi sumber pakannya dari ikan pesut kayak gitu. Oke. Jadi ada manfaatnya juga yang kayak gitu, yang mungkin bisa jadi dikembangkan juga ya. Nah, ya kalau mangrove kan agak ada daunnya tumbuh ke atas kan kelihatan kayak gitu, yang kelihatan ke akar-akarnya aja yang ke laut kan seperti itu. Kalau seagrass nggak kelihatan. Karena dia di dalam airnya gitu ya. Oke, itu menarik banget soalnya banyak hal dari G20, tapi buat kita yang lihat Pak Jokowi turun gitu, kok apa sih itu gitu. Serius banget ya. Serius banget menunjukkan ini sampai ngangkat-ngangkat itu, dan beberapa kali ya turun ke dalam itu lagi, ke bawah lagi gitu, nunjukin lagi sampai dikerubutin sama wartawan gitu. Oke, rasanya itu dulu diskusi kita, satu tentang Pak Jokowi show off hutan bakau, bibit bakau ya, bibit mangrove gitu. Gitu dulu diskusi kita. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share bila perlu sampai belepotan karena udah sore. Terima kasih, sampai ketemu.